kayak dokter sekarang kan saya katakan kasihan. Karena orang yang sakit bertambah terus, diobati pakai gitu-gitu aja nggak perubahan, dan dokter nggak banyak cerita tentang makanan gitu loh. Betul nggak? Makanya saya katakan kalau kita niatkan ini sebagai bagian kemaslahatan umat, itu akan luar biasa. Sebagaimana saya pernah, dan cerita ini saya sering banget ceritakan, dan saya mudah-mudahan menjadi inspirasi buat Anda kembali. Saya cemburu dengan ada seorang Australia namanya Ali Banat. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ceritanya. Ali Banat yang 2015, Ali Banat ini seorang kaya, anak muda luar biasa kaya di Australia. Beliau saat itu didiagnosa dokter kanker getah bening ternyata. Dan dokter katakan umurmu cuma 6 bulan kata dia. Kata dokternya di Australia. Apa yang terjadi? Ali Banat wakafin semua hartanya Pak Bu. Dan baru 2018 kemarin beliau meninggal. Tapi apa yang terjadi? Masya Allah saya katakan. Dia bikin yayasan yang bergerak di Afrika. Namanya Muslim Around the World. Yang sekarang saya katakan dia lagi asik-asik insya Allah di alam kuburnya loh. Dengan pahala tadi. Maka saya katakan ini juga bisa jadi amal atau pahala jariah kita. Think. Ya Allah jadikan apa yang saya dapatkan ini bermanfaat untuk orang lain gitu loh. Gitu. Apapun itu bentuknya. Kita bisa we can do gitu kan. Kalau kita mau. Ya. Buat apa? Buat orang lain. Dan gak usah peduli dengan orang lain lagi. Maksudnya orang yang ngomongin ini itu segala macam bodo amat lah. Saya pengen punya amal jariah sehingga nanti banyak orang yang mendoakan kita waktu mati gitu loh. Bukan nyumpahin kita. Oke, seperti itu. Nah, jadi kalau Anda teman-teman sudah mulai paham konsepnya, maka makan yang kita makan itu mulai berpikir yang saya makan ini bisa jadi penyakit atau justru malah menyehatkan kita gitu loh. Ya, jadi kalau Anda mulai paham ini, maka insya Allah isi piring di dapur, atau isi piring Anda ketika makan, isi gelasnya sudah mulai paham. Termasuk gini, saya kemarin ke Jogja dan sempat ke Imogiri. Imogiri itu daerah pemakaman itu kan, raja-raja Jogja itu kan. Ini kan sudah terkenal banget ini nih, nih kan. Tapi kan orang minum ini kan kayak tradisional banget gitu kan, apa ya deso apa segala macam. Kalau saya justru malah ya ini rahasianya untuk hidup sehat. Kenapa? Gini, kalau Anda sakit atau mungkin mobil Anda rusak atau mungkin motor lah gampangnya gitu kan, motor Anda rusak, mungkin rusak misalkan radiator atau apalah saya nggak paham, radiator misalkan gitu kan, maka ada underdeal khusus bagian radiator gitu. Mobil kan juga sama. Ketika mobil itu yang rusak misalkan apa ya, blowernya, maka ada underdeal khusus blower. Nah, tubuh kita juga sama. Allah menciptakan banyak produk ciptaannya dengan karakter sendiri yang bermanfaat untuk organ-organ tertentu. Contoh misalkan tadi kita bahas kacang gitu kan. Kacang, kalau Anda baca risetnya kacang-kacang seperti ini, maka apa perannya dia? Perannya dia untuk memperbaiki pembuluh darah sama jantung sama otak. Jadi kacang-kacang begini dia tinggi serat, tapi kerja dia lebih utama yang saya pahami ya. Dia lebih banyak bekerja di jantung, otak, sama pembuluh darah. Makanya kalau Anda baca penelitiannya kayak kacang almond, bahkan Brazil nut itu ketika dimakan 3 butir tiap hari aja dan rutin ya, itu ternyata bisa menurunkan kolesterol 3 bulan saja. Sampai kayak begitu coba dahsyatnya. Ini saya katakan ordernya kita tuh di sini. Jadi kalau kita bicara tentang penyakit, Nabi mengatakan likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obat. Obatnya di mana? Di mana? Bukan di apotik, tapi di semua tempat yang Allah tumbuhkan di atas tanahnya dan mendapatkan mataharinya dan mendapatkan airnya Allah. Itulah disebut dengan saya produk ciptaan Allah gitu. Paham ya? Jadi kalau Anda ngelihat kayak misalkan kayak begini, di sini kan dahsyat banget waktu saya lihat ini kan ibu-ibu gitu kan. Kalau seandainya gitu kan ada orang-orang yang punya pengaruh gitu kan untuk menyampaikan ini semua, saya mungkin bisa pastikan akan 0 mungkin atau minimal banget angka penyakit kanker di Indonesia. Sayangnya apa? Sayangnya kita nggak tahu dan nggak mau tahu gitu loh. Kayak kita bicara kayak begini, wedang uwo ini kan isinya apa teman-teman sekalian? Isinya kan ada daun kayu manis, daun cengkeh, daun salam, sama secang. Isinya kan itu kayu secang. Sayangnya orang Jawa aja nggak paham beginian gitu. Mereka taunya bagi-bagi minumnya coklat-coklat kemasan lah segala macam bla 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 gitu, teh manis yang dulu orang tua kita kalau minum teh manis karena gula itu susah dapat, minum tehnya pakai teh tawar kan.
Kopinya kopi pahit. Kalau sekarang dikit-dikit gula. Coba deh hitung-hitung sekali-kali teman-teman coba ngitung. Satu hari Anda berapa sendok makan gula pasir yang masuk ke badan kita? Dan kalau boleh saya katakan, sugar is the poison. Sugar itu gula itu racun sebenarnya. Gula pasir ya, yang putih itu loh. Jadi boleh nggak kita makan itu? Kalau saya sarankan, di stop lah gitu kan. Dan ini berulang kali saya sampaikan, dan memang secara sains memang menjelaskan itu gitu loh. Ya, jadi pilihan-pilihan untuk hidup sehat itu tidak mesti yang katakanlah yang harganya tinggi, nggak juga. Kayak begini kan murah, ya kan? Kayak gini Anda makan pagi-pagi ngewedang ini paling 5.000 satu itu, apa satu bungkus 3.000 lah kalau mungkin Jawa Anda impor dari Mogiri atau dari Solo gitu kan, berapa murahnya minta ampun. Habis itu makan apa? Ya kalau Anda bisa ketemu tempe, makan tempe. Ya, nggak ada kurma, nggak ada madu, ya sudah, produk lokal sudah ada. Dan itulah Tibun Nabawi itu begitu gitu. Allah nggak menyusahkan kita gitu loh. Jadi apakah kita perlu makan habatus sauda tiap hari? Kalau memang bisa makan, tapi kalau tidak, Allah juga memberikan kasih sayang di sini gitu. Paham ya? Kenapa Indonesia banyak rimpang? Ya karena memang tanah kita cocok untuk itu. Kenapa Saudi banyak habatus sauda atau mungkin kurma? Karena cocok untuk di sana. Kalau dia ada hadis Nabi di sana, maka ambil itu. Contoh madu. Kita bicara madu itu ada hadisnya. Ada firman Allah, maka ada keutamaan di sana. Maka itu dulu diutamakan. Anda ketemu madu sama ketemu jahe, pilih mana? Pilih madu. Ya. Anda ketemu habatus sauda sama ketemu kencur, pilih mana? Pilih habatus sauda gitu. Karena ada hadisnya. Tapi ini juga bagian dari itu. Kenapa? Ini Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ini bagian dari Allah ciptakan, tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa bentuknya kayak begini, nggak beraturan? Karena memang dia punya anti kanker. Paham ya?